Inilah pengakuan kami Tuhan, betapa luar biasa pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi, sehingga bahkan rambut sehelai pun tidak akan terlepas tanpa seizin-Mu. Itulah kasih Bapa Yahweh terhadap kami semuanya. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana Tuhan berikan untuk kami dapat bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Roh Kudus, mari urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dengan urapan yang sama, agar apa yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pengertian dan pemahaman kepada hamba-Mu, sehingga kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Berikan kemampuan kami untuk melakukan itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman dari dasar hati dan pikiran kami, demi nama Adonai Yeshua HaMasiah kami usir, kami perintahkan Kau keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berfirmanlah karena hamba-Mu siap mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMasiah. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, senang sekali pagi ini bisa berjumpa kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesuai dengan flyer yang saya sudah sampaikan, hari ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul, apakah Yeshua membatalkan Torah? Sebetulnya saya pernah membahas ini, tetapi dengan versi yang berbeda. Tetapi oleh karena ada seseorang yang bertanya kepada saya, katakanlah saya sebut namanya dengan hormat, seseorang yang mempelajari firman dari YouTube saya, yaitu Bapak Paul Yekeskel Simamora. Beliau belajar dan menanyakan ayat yang akan saya bahas pada hari ini. Apakah Yeshua membatalkan Torah? Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita mengetahui bahwa pengetahuan itu luar biasa, khususnya dengan adanya internet, maka orang bisa belajar mandiri, tidak perlu harus secara formal. Dengan cara mandiri, orang bisa mendapatkan wawasan pengetahuan. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, maka pengetahuan yang tidak sesuai dengan firmanlah yang didapatkan. Karena itu Pak Paul yang tidak mau tergelincir karena pengajaran-pengajaran yang tidak kembali kepada firman, beliau menanyakannya kepada saya. Nah, apakah Yeshua membatalkan Torah? Saya melihat saudara-saudara, kenapa ada gereja yang berdebat masalah Torah? Ada beberapa hal. Yang pertama, adanya pemisahan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sehingga orang berpikir perjanjian lama dan perjanjian baru ini sesuatu yang berbeda. Padahal itu merupakan sesuatu yang tidak bisa diputus karena ada benang merah yang harus menyambung. Yang kedua, dengan adanya pemisahan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ada kesan bahwa Tuhan di perjanjian lama itu berbeda dengan Tuhan yang ada di perjanjian baru. Tuhan yang ada di perjanjian lama itu kesannya Tuhan yang kejam, Tuhan yang membunuh, Tuhan yang melibas orang. Sedangkan Tuhan di perjanjian baru terkesan Tuhan yang penuh dengan kasih. Sehingga mengakibatkan kesan juga bahwa Tuhannya yang ada di perjanjian lama dengan yang ada di perjanjian baru, kenapa saudara-saudara? Berbeda. Karena yang satu karakternya ganas, yang satu karakternya lembut, ini bersesuatu yang berbeda. Nah, ini akibat-akibat yang ditimbulkannya. Kemudian kenapa ada gereja yang berdebat tentang masalah Torah? Karena
Torah dan Torat itu diterjemahkan menjadi Taurat. Paham saudara-saudara? Padahal Torah dengan Torat itu beda. Tetapi di dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya sama, yaitu Taurat. Padahal aslinya itu Torah dan Torat. Tetapi diterjemahkannya apa? Taurat. Mau Torah, mau Torat, pokoknya Taurat saja. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, untuk ketiga hal ini saya akan terangkan di bagian akhir saja. Sekarang saya fokuskan kepada hal yang keempat, yaitu kenapa ada gereja yang berdebat masalah Torah. Sehingga ada orang memimpin gereja yang bersikukuh bahwa sekarang ini sudah bukan zaman Torah, sekarang zaman kasih karunia. Artinya Torah sudah tidak bisa dipakai lagi. Dasarnya apa? Dasarnya adalah terjemahan dari kitab TB atau terjemahan baru dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-15, di mana di dalam terjemahan dari kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sehingga kita bisa berpikir seolah-olah dengan adanya Torah, maka timbul perpecahan, timbul pertentangan. Padahal justru dengan diterjemahkannya antara Torah dengan Torat dan akibat penerjemahan yang keliru ini, justru gereja terpecah. Lagian di situ dikatakan sebab dengan matinya sebagai manusia, bukan sebagai manusia, tetapi seperti manusia yang benar sebetulnya. Karena Yeshua itu adalah Elohim atau Tuhan yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, tetapi dia bukan manusia. Karena kalau Yeshua itu manusia ada beberapa konsekuensi. Konsekuensinya berarti Yeshua terdiri dari spermatozoid dan ovum, yaitu sel spermanya Yosef yang tercampur dengan sel telurnya Miriam. Sama seperti saudara dan saya, kita bisa hidup karena ada percampuran sperma ayah kita dan sel telur dari ibu kita. Betul saudara-saudara? Adakah di sini anak yang dilahirkan tanpa bapak? Katanya itu anak gendruwo? Tidak ada. Karena semua manusia yang dilahirkan di atas muka bumi itu hasil percampuran antara spermatozoid dan ovum. Padahal Yeshua dilahirkan dari apa? Ruach HaKodes, betul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Yeshua itu 100% manusia, berarti ada manusia yang jadi Tuhan. Manusia tidak pernah jadi Tuhan. Kalau Tuhan jadi seperti manusia sangat gampang. Dan ketika Tuhan Bapa Yahweh turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, bukan berarti sorganya kosong. Karena Tuhan kita itu omnipresent, maha hadir. Dia ada di berbagai tempat, maka dia bisa menjadi apa saja dan bisa menjadi berapa saja. Itu Tuhan kita, Tuhan yang maha kuasa, bukan Tuhan yang hanya satu-satunya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia ada di sini berarti tidak ada di tempat lain. Dia hanya ada di tahtanya saja. Ini bukan Tuhan, saudara-saudara. Dan kalau Yeshua itu 100% manusia, tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia. Karena kitab suci katakan semua manusia sudah berdosa. Ya. Jadi ini hanya sedikit ulasan saja.
Sebab dengan matinya sebagai manusia, yang lebih tepat adalah seperti manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat di sini, ya. Apakah ini Torah atau Torat? Kita harus kembali kepada bahasa Ibraninya, kira-kira demikian. Nah, dengan ayat inilah maka ada gereja yang bersikukuh bahwa sekarang ini Taurat sudah tidak berlaku. Kan ayatnya mengatakan sudah dibatalkan. Ya. Sekali lagi saya baca di sana supaya jelas. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi ngapain kita ngurusi soal Taurat atau Torah atau Torat, sehingga ini jadi masalah. Nah, sekarang saya lihat dari kitab Indonesian Literal Translation yang merupakan terjemahan dari kitab suci J.P. Green, yaitu kitab suci yang dipakai oleh sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia, di mana perjanjian lamanya menggunakan bahasa Ibrani, perjanjian barunya menggunakan bahasa Yunani. Efesus 2 ayat yang ke-15 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, dengan melenyapkan perseteruan di dalam tubuhnya, yaitu Torah tentang perintah-perintah dalam dogma-dogma, supaya dia dapat menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dengan membuat damai sejahtera. Ini kalau kita renungkan kalimatnya agak sedikit sulit, karena memang kitab suci Indonesian Literal Translation ini diterjemahkan sedikit semi interlinier. Jadi penerjemahan kitab suci itu ada beberapa cara. Ada interlinier, kalau interlinier itu kata per kata. Semi interlinier itu sudah dikalimatkan atau dinamis. Kalau dinamis itu dibuat sedemikian rupa, diambil esensinya atau makna kira-kiranya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya membaca lagi di dalam kitab suci Word English Bible yang dipergunakan oleh kaum Mesianik yang berbahasa Inggris. Di sana dikatakan, having abolished in the flesh the hostility, the law commandments contained in ordinance, that he might create in himself one new man of the two, making peace. Kalau diterjemahkan dengan bahasa yang saya agak sedikit bebaskan, di sana berbunyi telah menghapuskan dalam daging permusuhan hukum perintah yang terkandung dalam tata cara, bahwa ia dapat menciptakan di dalam dirinya satu orang baru dari keduanya, membuat perdamaian. Agak sulit lagi saudara ya. Tetapi saya ambil dari kitab Brit Kadasa, yaitu perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Di sana berbunyi, ki bifsaro maka et haifa wa et mitsot hakukim batorah wa ya'asnaim leis ekhat kadas benafso ufasot asalanus shalom. Yang kalau diterjemahkan berbunyi, karena dalam dagingnya siapa? Yeshua HaMashiach. Dia menghapus permusuhan dan perintah-perintah yang terkandung dalam Torah, yaitu hukum, dan membuat manusia baru dalam jiwanya, dan dengan demikian membuat kedamaian. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya yang dihilangkan itu peraturan-peraturannya Torah, bukan Torahnya serta pendapat tentang Torah yang dihilangkannya. Jadi sekali lagi saya ulang kalimatnya, yang dihilangkan itu peraturan-peraturannya Torah, bukan Torahnya, serta yang dihilangkan adalah pendapat tentang Torah. Nah, pendapat tentang Torah itu semacam juklak atau petunjuk pelaksanaan.
misalkan Talmud, ada Zohar, Mitzvot, Kabalah, serta tafsir-tafsir yang bersumber dari Torah. Kemudian peraturan-peraturannya apa? Peraturan-peraturan Torah, Sidur, tata cara ibadah dan liturginya, lamanya ibadah berapa jam dan waktu atau hari ibadah hari apa. Itu yang dihapuskan oleh Yeshua supaya menjadi manusia yang baru, yang diciptakan yang penuh dengan shalom. Karena kita melihat satu kenyataan, sidur atau tata cara ibadah dari tiap satu tempat ke tempat yang lain itu berbeda, ada sedikit-sedikit perbedaan, dan itu seringkali dijadikan pertentangan, saudara-saudara. Apalagi hari ibadah itu menjadi pertentangan. Kemudian jam dan waktunya ini juga jadi masalah. Nah, yang seperti ini yang Yeshua batalkan gitu. Bukan Torahnya, tetapi peraturan-peraturannya. Kita mengenal ada 7 hari, ya. Hari Minggu. Hari Minggu itu bahasa Ibraninya adalah Yom Rishon. Ini artinya hari pertama. Jadi kalau kalender hari pertamanya bukan minggu, itu kalender versi Yunani. Kemudian Senin. Senin itu bahasa Ibraninya Yom Seni, yang artinya hari kedua. Hari Selasa, Yom Selisi, itu artinya hari ketiga. Hari Rabu, Yom Revi'i, itu hari keempat. Kemudian hari Kamis, itu Yom Kamisi, itu hari kelima. Kemudian Jumat itu Yom Sisi. Yom Sisi itu artinya hari keenam. Kemudian yang ketujuh Yom Sabat, itu arti dari Sabtu, yaitu hari ketujuh atau bisa berarti hari perhentian. Jadi Sabat itu hari apa, saudara-saudara? Hari Sabtu, ya. Nah, sekarang saya mau tanya, orang mau ibadah hari Sabtu boleh enggak? Boleh saja. Orang mau ibadah hari Minggu boleh enggak? Boleh saja. Orang mau ibadah hari Senin? Boleh. Dulu ada orang ngomong begini, Pak Yakub salah ibadah hari Minggu. Loh, salahnya kenapa ya? Karena Minggu itu bahasa Inggrisnya apa, Pak Yakub? Saya bilang Sunday. Sun itu apa? Matahari. Lah, D, hari. Pak Yakub tahu enggak artinya itu? Hari matahari. Artinya Pak Yakub menyembah dewa matahari. Oh, gitu toh. Oke, sekarang saya mau tanya, hari Sabtu bahasa Inggrisnya apa? Hari Sabtu bahasa Inggrisnya apa, saudara? Sabtu D. Saturday. Ya, itu hari Sabtu. Itu adalah penyembahan terhadap dewa Saturnalia. Jadi kalau tafsiran Anda mengatakan saya ibadah hari Minggu, berarti saya menyembah dewa matahari, Anda menyembah dewa Saturnalia. Tafsirannya bukan begitu. Nah, inilah yang saya sampaikan kepada saudara, di mana kita harus kembali kepada kitab suci. Kenapa yang hari Sabtu kok bisa menjadi Minggu? Itu kan yang harus kita pelajari. Bukan karena Sabtu itu hari Sabat, hari perhentian, ya memang betul. Tetapi tidak boleh menuduh hari Minggu adalah harinya dewa matahari. Nah, saya bisa membantah hari Sabtu harinya dewa Saturnalia. Gitu. Padahal Yahweh menciptakan hari, semua diberkati. Tuhan tidak melihat hati, tetapi melihat isi hati orang dalam ibadah. Artinya esensinya yang Tuhan lihat.
sikap hati dan motivasi saudara di dalam beribadah kepada Tuhan. Orang mau ibadah hari Sabtu, boleh. Mau melakukan ritual-ritual dengan cara sesuai dengan sidur, boleh. Tetapi kalau hatinya kotor, hatinya tidak sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan untuk menyembah kepadanya, sia-sia. Nanti ada ayatnya, saudara-saudara. Karena keselamatan tidak ditentukan oleh hari apa kita ibadah, pakaian yang bagaimana yang harus dipakai, dan bagaimana cara kita beribadah. Maka hal-hal yang tidak esensial diizinkan di Sinode Gereja Pemulihan Firman dan sudah dijadikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Sinode Gereja Pemulihan Firman. Saya pernah dibuat bingung, saudara-saudara, ketika saya pergi ke Manado di gereja lama dulu waktu masih sebelum Gereja Pemulihan Firman. Ada satu gereja di Manado yang ibadahnya hari Sabtu dan hari Minggu. Sama enggak dengan kita? Loh, kok menang kabeh? Sama. Ya. Tapi yang beda, masing-masing mengklaim dirinya yang ibadah pada hari di mana dia ibadah itu yang paling benar. Sehingga satu gereja, satu gedung, satu sinode, satu gembala sidang, tapi jemaatnya ada dua kelompok. Yang ibadah hari Sabtu mengatakan yang ibadah hari Minggu masuk neraka, yang ibadah hari Minggu mengatakan yang ibadah hari Sabtu masuk neraka. Lah dua-duanya masuk neraka semua nanti. Saya betul-betul dibuat bingung, saudara-saudara. Karena itu almarhum dulu Bapak pernah meminta saya untuk menggantikan beliau sebagai ketua sinode. Saya bilang mohon maaf, enggak dah. Karena kalau saya membuat keputusan, saya itu keputusannya tegas. Kalau saya jadi ketua sinode berarti sinode kita akan terpecah menjadi dua. Apalagi ada yang menggunakan Yahshua, ada yang menggunakan Yeshua. Bingung lagi nanti saudara-saudara. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita pahami. Karena di internet berseliweran berita-berita mengenai masalah ini. Dan kalau kita tidak hati-hati akan timbul permasalahan intern di dalam gereja. Dan itu bukan esensinya, bukan, apa sih esensi itu bahasa Indonesianya ya? Bukan hal yang paling utama, bukan hal yang paling penting. Karena yang paling penting adalah kita memberitakan kebenaran bahwa Yahweh adalah Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub yang telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMasiah. Dan dia yang ditolak kemudian dia kembali ke Samayim, ke sorga. Kemudian karena cinta kasihnya kepada manusia, dia turun lagi ke dalam dunia dalam wujud yang berbeda, yaitu Ruach HaKodes yang bisa berdiam di dalam diri manusia. Itulah yang disebut Immanuel, Imuna Anaknu Elohim, Elohim yang berdiam di dalam diri manusia. Kenapa? Karena kalau Yahweh yang dalam wujud roh sebelum dia turun ke bumi dalam wujud yaitu Ruach HaKodes yang berdiam di dalam diri manusia, manusia mati dekat dengan Tuhan. Karena radiasi kekudusan Tuhan itu sungguh luar biasa. Ada banyak di dalam kitab suci contoh-contohnya. Kenapa imam besar kalau mau masuk ke ruangan Maha Kudus harus menyucikan dirinya terlebih dahulu. Karena kalau kedapatan berbuat dosa, maka ketika dia masuk ke ruangan Maha Kudus, Yahweh hadir, maka matilah imam besar itu. Dan ketika imam besar mati, lama tidak keluar-keluar, tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam, maka ada tali yang terjulur keluar dan tali itu yang ditarik-tarik. Kalau tidak ada balasan
dengan giring-giring yang ada di kaki, berarti orangnya sudah mati, tinggal ditarik dari luar. Karena kalau masuk mati juga, saudara-saudara. Nah, itulah kekudusan Yahweh. Tetapi bukan berarti ketika dia turun ke bumi dalam Ruach HaKodes yang bisa berdiam diri di dalam diri manusia, berarti Ruach HaKodes itu tidak kudus. Tidak. Tetapi itulah manifestasi Bapa Yahweh saking cintanya kepada manusia supaya bisa berdiam di dalam diri manusia. Jadi yang dilihat oleh Tuhan itu esensinya atau hal-hal yang utamanya, hal-hal yang pentingnya. Bukan sesuatu yang tidak penting dibuatnya menjadi penting. Karena Tuhan melihat hati. Saya tidak tahu hati saudara pada saat ini. Baik saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, yang nonton YouTube ataupun melalui media sosial yang lain. Tetapi Bapa Yahweh mengetahui rahasia hati manusia. Itu ada di dalam kitab Mazmur. Coba kita lihat dulu ayatnya sebelum masuk ke topik kita. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-44 ayat yang ke-22. Apakah Elohim tidak akan menyelidikinya? Sebab dia mengetahui rahasia hati. Ini adalah nyanyian pengajaran Mazmur Bani Korah. Ya, yang mengatakan bahwa Yahweh itu maha mengetahui termasuk rahasia hati saudara. Kalau saudara punya keinginan, saudara tidak lontarkan melalui mulut saudara, teman-teman saudara bisa tahu enggak isi hati saudara? Enggak bisa. Tetapi Tuhan tahu hati saudara lebih daripada saudara mengetahui isi hati saudara. Nah, sekarang saya kembali ke kitab yang menjadi pembahasan kita, bahwa yang dilihat oleh Tuhan itu adalah isi hati kita. Mari kita membuka di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Dan kepada beberapa orang yang bersandar kepada diri sendiri, bahwa mereka adalah orang benar dan yang memandang rendah orang-orang kebanyakan, dia mengatakan pula perumpamaan ini. Ada dua orang naik ke bait suci untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain seorang pemungut cukai. Jadi yang dijadikan perumpamaan ini, pemungut cukai yang dianggap oleh orang Yahudi adalah antek-antek penjajah yang tidak ngerti masalah Torah, dengan orang Farisi yang notabene adalah orang terpandang pada zaman itu. Ayat 11. Orang Farisi itu sambil berdiri mendoakan hal-hal ini bagi dirinya. Ya Elohim, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti orang-orang kebanyakan, serakah, tidak jujur, pezina, ataupun seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali sepekan. Aku memberikan persepuluhan segala sesuatu sebanyak yang aku dapatkan. Dan sambil berdiri dari jauh, pemungut cukai itu bahkan tidak ingin matanya diangkat ke langit. Sebaliknya dia memukul-mukul ke dadanya sambil berkata, Ya Elohim, biarlah kepadaku yang berdosa ini diperdamaikan. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya dengan kebenaran, dengan dibenarkan lebih daripada yang itu. Sebab setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Jadi sebetulnya yang apa ada di dalam hati orang Farisi, ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang bersandar kepada dirinya sendiri bahwa mereka adalah orang benar, sebetulnya itu tidak bermasalah. Seperti kita, saya sudah seringkali katakan, saya mengajarkan sesuatu dari kitab suci berbahasa Ibrani
dan saya menyatakan bahwa apa yang saya ajarkan itu benar. Bukan saya anggap benar, tetapi itu satu kebenaran karena sumbernya adalah kitab suci. Namun yang salah adalah yang memandang rendah orang-orang kebanyakan, menghina orang lain karena tidak sama dengan dirinya, berarti salah, kafir loh, karena tidak sama dengan saya. Apa sih yang disebut kafir? Menurut kitab suci kita, yang disebut kafir adalah bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi, dan itu diterjemahkan kafir, tetapi dalam bahasa Ibrani berarti goyim. Goyim itu bangsa-bangsa lain. Tetapi kalau di Indonesia, siapa yang kafir? Adalah orang yang pemahamannya tidak sama dengan orang yang berteriak kafir. Jadi kalau saya teriak kafir lu, kenapa? Karena tidak sama dengan saya. Nah kalau itu yang menjadi dasarnya, saudara yang saya sebut kafir, bisa enggak mengatakan saya kafir? Bisa enggak? Bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dasarnya kan karena tidak sama dengan saudara, tidak sama dengan saya. Jadi saling kafir mengkafirkan. Jadi yang kafir siapa? Yang kafir siapa? Dua-duanya. Betul enggak, saudara-saudara? Kalau merasa, jangankan dikatakan merasa, pengajarannya paling benar itu harus, ya. Tetapi tidak boleh mengkafirkan. Jadi yang terpenting adalah esensinya. Orang Farisi tentu dia tahu tata cara ibadah, mengerti sidur. Mungkin saudara tanya, apa sih sidur? Sidur itu adalah tata cara ibadah atau liturgi. Tadi di depan saya sudah sampaikan ya. Misalkan urut-urutan. Kalau zaman sekarang itu istilahnya protokol. Ya, jadi ada urut-urutannya begitu ya. Jam sekian sampai jam sekian doa. Jam sekian sampai jam sekian sambutan. Jam sekian sampai sekian, gitulah kira-kira running down gitu ya. Bagaimana acara itu bisa berlangsung dengan tertib. Nah itu yang disebut dengan sidur. Dan tahu bagaimana berpakaian saat ibadah. Sementara pemungut cukai justru sebaliknya. Tapi dari kisah perumpamaan tadi yang diterima ibadahnya orang Farisi atau pemungut cukai? Pemungut cukai yang diterima. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Gitu. Nah sekarang mungkin saudara tanya, iya Pak saya sudah ngerti sekarang. Cuman dari tadi saya masih mikir bagaimana sih kok ibadah hari Sabtu bisa berubah menjadi Minggu itu bagaimana sih? Kan begitu. Sebetulnya hal ini pun sudah pernah saya sampaikan, tidak tahu berapa tahun yang lalu, mungkin lebih 10 tahun kali. Sehingga perlu saya ulang. Nah kenapa ibadah hari Sabtu berubah menjadi Minggu? Kalau saudara nonton di YouTube saya, nanti di situ ada data-datanya. Saya tidak akan menyampaikan secara detail data-datanya, nanti bisa melihat saja di internet hari ibadah kalau saya tidak salah. Itu diawali karena adanya pemberontakan orang Yahudi terhadap penguasa saat itu, sehingga membuat penguasa menjadi geram, sehingga semua yang berbau Yahudi harus dilibas habis, dibunuhi. Terjadilah pembunuhan massal, genocide, sampai orang yang ibadah hari Sabtu pun dianggap berafiliasi ke Yahudi. Kan sekarang juga di Indonesia dipolitisir seperti itu. Kalau ada bendera Israel berarti berafiliasi ke Israel. Padahal belum tentu. Kalau saya menaruh bendera Israel bukan karena kita itu tidak mendukung program pemerintah atau melakukan sesuatu yang melebihi pemerintah lakukan, tetapi karena berbicara soal inti atau iman kita, itu kiblatnya ke Israel, bukan ke Yunani, apalagi ke Arab. Sehingga harus menggunakan Allah.
Krislam atau orang Kristen yang disembah adalah nama sesembahnya orang Islam, namanya sama. Kalau mereka ditanya, oh kami Tuhannya beda. Mereka Allah, saya Allah. Ya wes anggap saja beda lah. Tapi kan tulisannya sama. Itu mengatakan bahwa semuanya itu perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Padahal saya sudah membuktikan kalau yang namanya bahasa asli berarti tidak bisa salah. Nah kalau salah berarti imannya salah, saudara-saudara. Mereka selalu berpikir sesuatu yang tidak esensi. Jadi pada saat terjadi pemberontakan itu, semua yang berbau Yahudi dilibas, maka orang goyim atau bangsa kafir, yaitu orang-orang dari bangsa lain selain bangsa Yahudi, takut untuk beribadah di hari Sabtu karena nanti dianggap berafiliasi atau menjadi antek-antek orang Yahudi. Maka dipindahlah hari Minggu. Itu sejarahnya. Kalau tahun-tahunnya saya lupa, tapi di video saya yang lain ada di situ tahun-tahunnya. Dan dalam kasus pemberontakan siapa semua ada. Termasuk yang terbesar adalah pemberontakan Bar Kokhba. Itu yang saya sedikit ingat. Tapi di dalam khotbah saya terdahulu di situ ada saya berikan data. Karena itu kalau saya menyampaikan firman selalu ada datanya. Bukan asal jeplak, asal ngomong gitu ya. Karena ditonton oleh orang-orang di seluruh dunia dengan berbagai kalangan ilmu pengetahuan. Kalau khotbahnya ngawur diketawain, ini anak sekolah minggu atau pendeta khotbahnya seperti itu. Karena saya melihat satu kenyataan, sebuah realitas bahwa sekarang ini banyak jemaat lebih pintar dari pendetanya. Karena itu saya belajar terus. Bukan berarti saya tidak mau diungguli saudara. Kalau saudara lebih unggul dari saya angkat 2 jempol tangan dan 2 jempol kaki. Cuman yang jadi masalahnya kan lucu, masa pemimpin rohani kok lebih bodoh daripada jemaat yang dipimpinnya. Tentu sumbernya harus firman Tuhan. Nah kenapa? Karena orang-orang pemimpin rohani dalam tanda petik yang merasa diri benar tadi seperti orang Farisi sudah tidak mau belajar, merasa diri paling benar. Kalau bicara soal nama Tuhan saja apa mereka mau dengerin kita? Kemarin itu waktu saya menyanggah yang terakhir dari salah satu sinode, lihat saja sendiri yang terakhir, yang judulnya menjawab Allahisme itu, saudara-saudara, itu kan menganggap kita ini bodoh dan bodong. Ada yang nonton? Coba saya mau tarik tahu, yang nonton siapa, angkat tangan? Loh sedikit kan? Atau saudara tidak berani angkat tangan? Coba angkat tangan yang nonton. Nah, sedikit kan? Nonton supaya saudara jangan dibohongin orang. Ya. Mereka mengatakan kita bodong. Yang lebih lucu lagi, di dalam perkataan terakhir kan dikatakan, buktikan kalau YHWH itu bisa berbunyi Yahweh. Lalu saya beri orang Yahudi mengajar huruf Yod-Heh-Waw-Heh bunyinya Yahweh. Kemudian orang Yahudi bermazmur juga menyebut Yahweh. Tapi di komentarnya masih juga ditanyakan, buktinya apa kalau YHWH itu berbunyi Yahweh? Artinya dia tidak nonton tetapi memberikan komentar. Sampai diskusi sendiri sama Yosua itu. Saya bilang ngapain ngurusin sama orang yang tidak mau belajar? Masa orang Yahudi tidak tahu hurufnya sendiri? Sementara mereka bisa membuat pesawat terbang, bisa membuat bohlam lampu, bisa membuat ini itu segala ilmu pengetahuan yang hebat-hebat bisa. Masa membaca huruf Yod-Heh-Waw-Heh nggak bisa? Masuk akalkah? Itu sangat tidak masuk akal. Dan kalau mereka tidak bisa membaca, berarti Tuhan itu sangat bodoh. Menyuruh Musa atau Mose untuk menulis sesuatu yang tidak bisa dibunyikan. Jadi jangan mengada-ada, yang tidak ada diada-adakan. Jadi saya ulang sekali lagi,
Tuhan menciptakan hari itu baik dan berguna bagi manusia. Cuma jika dilakukan di hari perhentian atau melambangkan Yahweh pada saat berhenti melakukan aktivitas dan memberkati ciptaannya, itu baik. Jadi orang ibadah hari Sabtu baik, bagus. Nah cuman kan kasihan kalau ada yang belum pulang kerja, mau ibadah enggak bisa, ibadahnya dari rumah, kan begitu. Itu motivasi kita. Makanya yang mau ibadah Sabat, masuklah di dalam RF Sabat. RF beda Pak, siapa bilang? Itu kan peraturan-peraturan yang dibuat manusia, ada RF Sabat, ada Afdalah, ada segala macam peraturan-peraturan. Tetapi intinya kan bukan itu. Yang dipermasalahkan kan soal harinya RF Sabat. RF itu apa sih artinya? RF itu artinya apa? Ada yang tahu? Permulaan awal Sabat. Jadi mulai jam 6 sore. Bisa dipahami saudara-saudara? Artinya sudah masuk hari Sabat, cuman awal. Nah kita ada ibadah Sabat, Minggu, ya supaya orang-orang yang tidak bisa ibadah Sabat karena belum pulang kerja, bisa ibadah. Lah kenapa kita harus ibadah pagi dan sore? Jika ada orang yang pergi dari luar kota, malam Minggu masih kemana-mana, hari Minggu pagi belum bisa bangun, mau datang bisa beribadah di sore hari. Lah kalau mau saya bagaimana? Mau saya cukup sekali sudah. Jadi kan tidak capek, maksud saya begitu. Tapi kan kasihan orang-orang yang ingin ibadah tidak bisa ibadah. Makanya ibadah pagi dan sore itu sama, walaupun isinya juga berbeda. Ada sedikit-sedikit tambahan kadangkala dan sebagainya. Kalau sama mah gampang, saya sore-sore berdiri di sini, saya tinggal bilang dari pihak sound, setel, mulai klik, sudah. Yang khotbah apa saudara-saudara? Yang khotbah komputer, saya tinggal kayak ikan mas koki, komat kamit saja, kan bukan itu. Dan saya kalau menyiapkan firman, saya sungguh-sungguh persiapkan, bukan asal-asalan. Dan saya tidak kompromi-kompromian dengan Simeon, seperti yang Simeon juga katakan, tidak ada karena saudara pernah bermasalah dengan saya pukuli melalui firman Tuhan. No way ya, tidak ada seperti itu. Jadi kalau kemudian saudara terkena firman, bersyukurlah karena Tuhan mencintai saudara. Jangan, wes suwi ora lunga gereja, sudah lama ndak pergi ke gereja, giliran lunga gereja sepisan disindir, giliran pergi ke gereja sekali disindir. Lah untuk apa nyindir-nyindir? Saya ndak mau, saya ndak suka nyindir, tabrak langsung saja kalau saya mau tujuannya seperti itu. Kan tidak. Saya menyampaikan kiranya Tuhan apa yang menjadi isi hatimu sampai begitu. Saudara mau tersinggung firman? Nah, tapi jangan mau terus. Contohnya, saudara kalau pergi ke Jakarta naik pesawat atau naik kereta api, jam 7 kereta apinya datang. Saudara mau sampai di stasiun jam berapa? Jam 7:04 Pak, keretanya biar nungguin saya. Bisa enggak? Mosok enggak bisa. Enggak bisa ya? Tapi kalau ke gereja kok bisa? Karena kalau ke gereja terlambat kan di perjalanan didoakan Pak. Ya kan? Pemimpin pujian mengatakan, mari saudara kita berdoa. Tuhan, berkati umat-umatmu yang sekarang sedang dalam perjalanan. Nah artinya kan di perjalanan itu didoakan Pak. Ya iya juga sih. Tetapi kalau untuk dunia saja kita bisa tidak terlambat. Kerinduan hati saya yang paling dalam adalah ketika pemimpin pujian seperti tadi Pak Ari maju ke mimbar.
Mari saudara kita mulai. Itu sudah tidak ada orang masuk. Itu kerinduan hati saya bertahun-tahun, saudara-saudara. Kok yo tidak pernah kelakon gitu loh. Pak, habis ban saya kempes. Lah nek setiap minggu kempes. Ya kan lucu gitu loh, saudara-saudara. Ya, pernah ada satu peristiwa begini. Anak sekolah datang ke sekolahan, 4 anak terlambat. Selalu datangnya terlambat. Kalau ditanya, karena ada gangguan di jalan. Nah, sekali waktu gurunya tanya, kenapa kamu datang terlambat? Mereka sudah sepakat, nanti kalau ditanya, kita ngomong, bannya mobil kempes. Ditanya, kenapa kamu datang terlambat? Bannya mobil kempes, Pak. Oke, sekarang kamu yang 3 mojok sana, saya mau tanya. Tadi yang kempes ban kanan, kiri, depan, belakang yang mana? Yang ini ngomong, depan sebelah kanan Pak. Oke, sudah kamu pindah sini, jangan ngumpul ke sana, pindah. Yang satu ditanya, tadi yang kempes ban belakang, depan atau mana? Saya enggak tahu Pak. Masa enggak tahu yang dibetulin itu ban yang mana? Jadi ketahuan apanya saudara-saudara? Ketahuan bohongnya, bukan ketahuan pinternya. Please, saya katakan please, tolong saudara usahakan. Kalau ibadah mulai jam berapa ya? Ibadah kita saya lupa saudara-saudara. 6.30, berarti saudara ingat kan? Bisa enggak datang terlambat? Bisa ya? Dari dulu. Tapi betul itu menjadi kerinduan hati saya, sehingga kalau saya diundang khotbah, saya bilang, saudara-saudara, jemaat gereja pemulihan firman Surya kebenaran Ambarawa, untuk kedisiplinan waktu, saya bisa bangga begitu saudara-saudara. Sehingga ketika ada orang yang datang membuktikan, betul-betul terjadi, ya bukan karena saya membual. Oke, saya lanjutkan soal masalah Torah dan Torat ini ya. Ada pendeta yang membahas tentang masalah Efesus 2 ayat 15 ini dikaitkan soal makan babi, saudara-saudara. Makan babi atau makan ikan lele atau makan makanan binatang yang ada di dalam kitab Imamat 11 yang diterjemahkan menjadi halal dan haram itu dari kata tame dan tahor. Tame itu artinya unclean atau tidak bersih, tahor itu artinya bersih atau clean. Untuk mengingat-ingat tahir, menjadi tahir begitu ya, itu menjadi bersih. Jadi tame itu tidak bersih atau unclean, sedangkan tahor itu bersih atau clean. Ini bicara soal kesehatan, bukan keselamatan jiwa. Dan ini tidak pernah diubah oleh Tuhan. Karena ini tidak menyangkut soal keselamatan jiwa. Kalau keselamatan tubuh, ya apa enggak? Ya. Karena ini bicara soal kesehatan. Keselamatan jiwa, urusan sorga dan neraka bukan ditentukan oleh masalah makanan, tetapi masalah menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayatnya mana? Coba kita membuka di dalam kitab Roma. Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Elohim bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Ruach HaKodes. Jadi tidak ada kaitannya. Maksudnya apa? Kalau bisa tidak makan babi, tidak makan lele atau binatang-binatang yang ditulis dalam kitab Imamat, itu lebih baik. Tapi kalau masih mau makan, ya silakan asal jangan belawong. Belawong itu ngerti enggak? Belawong itu rakus gitu loh saudara-saudara. Ya,
Seperti orang Yahudi waktu di perjalanan dari Mitsrayim atau Mesir menuju ke tanah perjanjian itu kan mereka kan belawong, rakus. Di mana kerakusannya? Ketika Tuhan mengirimkan apa? Burung. Masih mentah juga dimakan, akhirnya banyak yang pada mati saking rakusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, memang apa yang Tuhan larang itu pasti baik. Kenyataannya orang yang banyak makan ikan lele, ya, itu tekanan darah cepat naik, kemudian kolesterol naik, semuanya serba naik. Kenapa? Karena ikan lele itu lebih banyak di dasar daripada di atas. Coba saudara pergi ke peternakan ikan lele, saudara ngamati. Ikan lele naik ke atas itu hanya untuk makan, kalau enggak dia di bawah. Nah, yang di bawah itu mengandung merkuri, sehingga tubuhnya mengandung merkuri. Ketika dimakan, maka tekanan darah mudah naik, itu naik semuanya. Itu maksudnya. Termasuk kalau binatang-binatang yang dilarang di dalam kitab suci, itu karena tidak bersih. Di dalam khotbah saya terdahulu, pernah saya ungkapkan tentang organ bagian dalam dari sapi, ya. Kenapa kok sapi itu dimakan itu termasuk binatang halal, ya, atau yang bersih? Karena ternyata pencernaannya itu ada dua, dia bisa naik lagi, dikunyah lagi dan sebagainya. Nah kalau babi kan enggak. Dulu saya pernah pergi ke Kalimantan, di tengah hutan, perut sakit, saudara-saudara. Wah, mau kemana? Ya sudah, terpaksa ndodok di situ, tahu saudara-saudara. Begitu ndodok sebentar, tahu-tahu ada guruk-guruk, kuik. Saya sudah tinggalkan, begitu saya lihat sudah bersih. Lele kan juga begitu toh, betul enggak? Pernah saudara pergi ke peternakan lele, di pinggirnya ada WC umum. Jadi begitu cemplung langsung habis gitu. Nah itu yang saudara makan. Tapi enak apa enggak? Enak. Lalu yang menjadi pertanyaannya, lah kok binatang-binatang seperti itu kok diciptakan oleh Tuhan? Apa tujuannya? Iya kan? Kalau sudah tahu itu binatang yang kotor, kenapa kok Tuhan ciptakan? Untuk apa itu? Ada yang tahu? Untuk membersihkan dunia ini, itu berbicara soal ekosistem. Saya punya binatang peliharaan ikan, saudara-saudara. Itu di depan kan juga ada ikan. Saudara sekali waktu coba lihat ikan di depan tuh. Itu ada ikan jenis sapu-sapu. Itu kerjaannya membersihkan kotoran. Ya, saya dengar katanya ada ikan yang makannya justru kotoran. Saya mau cari tahu, tapi karena tidak cocok dengan ikan diskus saya, ya tentu saya tidak akan masukkan, nanti ikan diskus saya bisa rusak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memakan itu berlebihan, artinya kita sama saja dengan merusak ekosistem. Ya, membiarkan dunia kotor, termasuk burung kondor itu yang burungnya brondol, enggak bagian kepala, enggak ada bulunya. Itu kan diciptakan Tuhan untuk makan bangkai. Binatang pemakan bangkai. Semakin bangkainya bau, semakin lezat bagi binatang itu. Pemisahan adanya istilah perjanjian lama dan perjanjian baru itu bagaimana? Itu dilakukan oleh tim kanonisasi atau pengumpul kitab suci sehingga akhirnya bisa menjadi buku seperti ini. Ya.
Jadi bukan karena Tuhan yang memerintahkan itu. Tuhan tidak pernah memerintahkan bikin perjanjian lama, perjanjian baru. Tidak, antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada benang merah yang tidak bisa dipisahkan. Yang berikutnya, Tuhan di perjanjian lama disoroti kitab suci tentang ketegasan Tuhan terhadap umat yang melanggar perintah dan ketentuan Tuhan. Jadi Tuhan melakukan itu karena pelanggaran. Contohnya Uzza misalkan, kita membuka ayatnya di dalam 2 Samuel. Kita membuka di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Dan ketika mereka tiba di tempat pengirikan Nahon, lalu Uzza mengulurkan tangannya pada tabut Elohim dan memegangnya, karena lembu-lembu itu hampir membalikkannya. Kemudian murka Yahweh menyala-nyala terhadap Uzza, dan Elohim membunuhnya di sana karena kesalahannya, dan dia mati di sana dekat tabut Elohim. Nah, Uzza mati, dianggapnya Tuhan kejam karena Tuhan membunuh. Padahal kitab suci katakan Elohim membunuhnya di sana karena kesalahannya. Nah, kata kesalahannya ini kok dihilangkan? Hanya ditekankan karena Yahweh membunuh tuh. Perjanjian lama Tuhannya kejam, Tuhannya kejam, kan begitu. Tetapi itu karena kesalahannya. Kesalahannya apa? Memang tidak ditulis di dalam kitab suci. Itu yang jadi permasalahannya. Tetapi bukan berarti kita tidak tahu apa kesalahannya. Tabut Elohim itu adalah seperti ini. Itu sesuatu yang pada saat itu menjadi tempat kehadiran Bapa Yahweh. Karena itu kalau bangsa Israel berperang selalu ngusung ini. Kalau ngusung di tengah-tengah peperangan pasti menang perang. Karena Bapa Yahweh membela umatnya. Itu tidak boleh dibawa menggunakan pedati atau lain. Ini Daud sudah salah loh, saudara-saudara. Harusnya diusung, ada pengusungnya untuk apa tidak dipakai. Kan untuk diusung, tetapi ini dengan gampang saja. Dan yang berhak memegang tabut Elohim hanya keturunan imam. Uzza bukan orang-orang yang dipilih Tuhan sebagai pemegang tabut Elohim. Artinya apa? Kena radiasi kekudusan Yahweh, matilah dia. Yahweh membunuh. Kenapa? Karena pelanggaran. Jadi pelanggarannya ini yang dihilangkan, sehingga seolah-olah Yahweh itu kejam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Yahweh membinasakan orang-orang dengan air bah pada zaman Noah, pada zaman Nuh, kok Tuhan kejam banget sih? Manusia di bumi hanguskan menggunakan air bah sehingga mati tenggelam semuanya. Yahweh itu tidak kejam, saudara-saudara. Yahweh sudah menanti berapa lamanya? 120 tahun. Memang di dalam kitab suci kita tidak ada, tetapi tertulis dalam kitab apokrif, yaitu kitab Seper Hayasar atau kitab orang jujur yang disinggung di dalam kitab Yehosua atau Yosua pasal 10 ayat yang ke-13. Ini keterangannya ada di dalam kitab Seper Hayasar pasal 5 ayat 9 sampai 11. Saya akan baca yang berbunyi ayat 9. Noah dan Metusalah menyampaikan seluruh firman Yahweh kepada anak-anak manusia hari demi hari terus menerus berbicara kepada mereka. Ayat 10. Namun anak-anak manusia tidak mau mendengarkan mereka ataupun menyendengkan telinganya kepada kata-kata mereka karena mereka tegar tengkuk. Jadi menganggap firman Tuhan itu bohong, tidak ada maknanya sama sekali. Bukankah ini sekarang sedang terjadi? Ketika seseorang menyampaikan firman yang benar justru dianggap sesuatu yang tidak benar. Ayat 11, Yahweh menganugerahkan kepada mereka waktu 120 tahun. Firman-Nya, jika mereka kembali maka Elohim akan menyesal dari malapetaka ini sehingga tidak akan menghancurkan bumi. Masa Yahweh menunggu 120 tahun masih disalahkan juga? Sementara Yeshua adalah Yahweh sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia karena membuktikan cinta kasihnya dia kepada umat manusia. Jadi di mana dong perbedaannya? Tidak ada perbedaan.
Cuman bedanya yang di perjanjian lama itu tidak ditulis penyebabnya terkadang karena ditekankan pada kedisiplinan yang Yahweh berikan. Padahal Yahweh penuh dengan cinta kasih. Coba aja tadi dikatakan di dalam Hayasar 5 ayat 11. Yahweh menganugerahkan kepada mereka waktu 120 tahun. Kita nunggu 5 menit saja kadang sudah jengkel. Yahweh menunggu 120 tahun. Kemudian Yahweh berfirman, jika mereka kembali maka Elohim akan menyesal dari malapetaka ini sehingga tidak akan menghancurkan bumi. Sudah tunggu 120 tahun, tiba-tiba orang-orang bertobat, Yahweh menyesal dan tidak jadi akan membumi hanguskan bumi, mau membinasakan bumi. Gitu loh saudara-saudara. Itulah panjang sabarnya Yahweh. Kemudian hal yang selanjutnya, tentang Torah dengan Torat tadi. Coba bagi saudara yang nonton ini, yang sedikit memahami bahasa Ibrani, katakanlah paling tidak mengenal hurufnya, tulis di situ huruf Torah, yaitu di dalam Google Translation bunyinya Tal, Wal, Res, dan He, yang membedakan hanya bagian belakang. Torah, Tal, Wal, Res, dan He. Itu nanti bunyinya kitab suci atau Alkitab. Sebetulnya artinya hukum atau pengajaran. Tetapi kalau bagian belakang yang He tadi, saudara ganti menjadi T atau Tal, maka artinya teori. Nah, teori itu apa? Mitzvot, Zohar, Talmud, Kabalah, serta tafsir-tafsir Torah yang lain. Itu yang dibatalkan oleh Yeshua. Tetapi bukan berarti Talmud itu sesuatu yang tidak baik. Ada beberapa hal yang baik dari Talmud. Saya sudah pernah sampaikan kepada saudara. Misalkan bagi seorang perempuan tidak boleh duduk di dekat kaki laki-laki. Itu termasuk ada di dalam Talmud. Saya pernah membaca. Cuman saya lupa ayatnya. Karena Talmud itu kalau dikumpulkan bukunya satu ruangan kantor itu tidak cukup, saudara-saudara. Ada Talmud Bavli, Talmud Yerusalem, macam-macam Talmud. Kenapa sih perempuan duduk di dekat kaki laki-laki kurang sopan? Ya karena kan bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik, karena kalau perempuan biasa duduk kan belahan dadanya bisa kelihatan kalau dilihat dari atas, ya kan? Nah, itu yang tidak boleh. Nah, sekarang saya mau tanya, hal seperti itu baik atau tidak? Baik. Jadi bagi perempuan-perempuan jangan duduk di bawah kaki laki-laki, karena itu kurang sopan. Itu Talmud salah satu di antaranya. Ada peraturan-peraturan yang lain. Jadi bukan berarti Talmud itu jelek, tetapi peraturan yang mengikat di dalam peribadatan itulah yang dibatalkan oleh Yeshua. Nah, sekarang yang terakhir, apa esensinya bagi kita? Apa kepentingan utamanya bagi kita dengan pemberitaan firman ini? Dua hal. Yang penting, tidak perlu mempertentangkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan keselamatan. Jadi mau ibadah hari Minggu atau hari Sabtu, mau dengan cara sidur atau apapun juga silahkan, asal jangan mempersalahkan yang tidak sama dengan dirinya. Bisa dipahami saudara-saudara. Dan saya sebagai ketua sinode, saya keras. Anda mau ibadah hari Sabtu, monggo. Mau ibadah Minggu silahkan. Mau pakai aksesoris Yahudi, monggo. Mau tidak pakai juga silahkan. Asal jangan sampai mempertentangkan. Kalau mempertentangkan, saya keras dengan mereka. Beberapa waktu yang lalu, soal vaksin saja, ada yang mempertentangkan, vaksin begini, vaksin begitu. Saya bilang stop, jangan bicara soal vaksin. Kalau dilanjutkan saya marah, stop semua, saudara-saudara. Anda yang mau vaksin silahkan vaksin sebanyak mungkin. Anda yang tidak mau vaksin silahkan pegang, tetap nggak usah divaksin. Itu kan pilihan orang, saudara-saudara. Nggak usah dipertentangkan. Kalau di GPF ada yang mempertentangkan, saya suruh berhenti, tidak mau saya keluarkan dari GPF.
Terus terang saya keras. Karena GPF itu menganut slogan apa? Tidak kompromi tetapi tidak radikal. Dalam bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa tidak radikal? Karena radikal hanya menimbulkan perbantahan sia-sia dan menimbulkan pertengkaran yang tidak memuliakan nama Elohim kita. Saya melihat penyembah Bapak Yahweh ini kalau di internet, itu seperti kadrun juga, saudara-saudara. Cuman kalau itu kadrun sayap kanan, kita sayap kiri, kira-kira begitu. Karena itu saya tidak mau jadi kadrun sayap kiri atau sayap kanan. Gereja Pemulihan Firman memang tidak kompromi terhadap kebenaran, tetapi bukan radikal. Dan kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Itu slogan kita. Kalau kita tetap melakukan hal itu, walaupun kita bukan saja merasa paling benar karena memang benar, sebab yang dijadikan bahan utamanya adalah kitab berbahasa Ibrani, kita tidak salah di hadapan Tuhan dan tidak menimbulkan pertentangan. Hanya yang terakhir saja saya agak kurang sreg di hati. Kenapa? Karena saya hanya menirukan mereka. Penyembah Yahweh itu goblok, bodoh, dan bodong. Ya saya bilang yang bodoh siapa? Hanya itu saja. Tolong saudara pelajari ini. Supaya kalau ditanya orang bisa menjawab. Pak, lah saya kalau nonton begituan, pulsa saya habis datang ke gereja, nonton di gereja. Pulsanya gratis. Paham saudara-saudara? Karena di gereja ada wifi, jadi bisa nonton di gereja. Saya punya kerinduan saudara bukan sebagai jemaat abal-abal, jemaat yang tidak mengerti apa-apa. Kenapa? Karena memang realitas yang terjadi sekarang ini banyak pendeta hanya khotbahnya memotivasi umat. Motivator-motivator dunia lebih hebat. Ya, itu saja yang saya sampaikan kepada saudara pada hari ini, kiranya menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Arahkan tangan saudara ke depan, berkati saudara-saudara kita yang berulang tahun ini. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang berulang tahun yang ada di depan kami. Engkau sendiri yang akan memakai tangan hamba-Mu untuk Engkau menjamah mereka satu persatu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Semua yang menjadi kerinduan dan isi hatinya, Engkau yang memberkati, beri kesehatan yang baik untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa untuk kehidupan masa depan, semuanya Tuhan yang akan atur. Tangan Bapa Yahweh sendirilah yang menjamah mereka satu persatu. Kami hanya sebagai sarana saja, tetapi Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Biarlah apa yang menjadi kerinduan hati dan isi hati mereka, kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang dan ada yang tinggal untuk ikut batalion infanteri, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang dan sesampainya di rumah ada yang akan melakukan aktivitas. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano eleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano eleka wiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach Kodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin.